Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rekan-rekan planter semua. Jadi seperti video saya sebelumnya, mungkin di sini akan saya jelaskan mengenai data yang diperlukan untuk dashboard di video sebelumnya. Untuk yang pertama ini mungkin kita masuk ke laporan harian panen dulu. Nah, laporan harian panennya itu bentuknya seperti ini kurang lebih. Mungkin di tiap perusahaan bisa jadi beda-beda. Untuk di perusahaan saya kurang lebih seperti ini bentuknya. Jadi ya hampir mirip seperti mungkin di perusahaan lain seperti buku kegiatan mandor atau laporan kerja mandor. Ya apapun sebutannya pasti akan sama sih hasilnya seperti ini. Jadi di sini ada informasi hasil kerja setiap karyawan per tanggal itu kita input di tabel seperti ini. Jadi di sini hanya input hasil kerjanya saja. Jadi belum bisa kita dapatkan upah per orang per tanggalnya. Nah, bagaimana cara saya membuat format seperti ini? Mungkin saya jelaskan dulu untuk hasilnya seperti apa. Nantinya agar mendapatkan upah per orang per harinya. Di sini juga tersedia sheet evaluasi. Evaluasi ini bentuknya seperti rangkuman per jenis pekerjaan ataupun per status karyawan bisa kita buat dari LH panen ini kita kalkulasikan dulu menjadi upah. Nanti di sini pun bisa kelihatan pengeluaran perusahaan itu atau total biayanya itu berapa untuk per pekerjaan per bloknya ada di sini. Untuk jurnal di sheet berikutnya itu ini biasanya digunakan oleh akunting ya untuk pembukuan. Jadi di sini pun hampir sama seperti di evaluasi, hanya saja mungkin lebih terekap di sini dari jenis pekerjaannya apa saja, kemudian di sini ada aflingnya, ada inti plasmanya, ada tahun tanamnya. Ya mungkin data seperti ini akan dibutuhkan oleh akunting. Kemudian ini juga biasanya kita perlukan untuk para asisten updealing, yaitu daftar upah per orang. Ini daftar upah per orang, tentunya kalau di bagian panen itu ada upah HK untuk mandor atau ya mandor 1, mandor panen, keramik panen. Kemudian upah dasar pemanennya, upah TKBM ini kalau di tempat saya itu tenaga kerja bongkar muat. Jadi siapa tahu ada pemanen yang ikut bongkar muat, jadi upahnya juga terlihat dari sini terpisah. Kemudian premi ancak, ada premi basis dan premi lain-lainnya. Kemudian ada denda dan baru mendapatkan total gaji brutonya. Kemudian di sini nanti akan muncul juga LH kalkulasinya. Ini merupakan hasil mirroring dari tabel LH panen ini, tapi di sini akan muncul biayanya. Kemudian ini realisasi pusingan tentu saja belum ada karena kita harus refresh data dulu, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Cropbook ada output tenaga kerja, ini bentuknya nanti hasilnya berupa janjang per orang. Kemudian ini upah per tanggal, tentu saja rupiah. Ini ada absensi, ada rekap absensi, dan ini ada sheet untuk pengecekan apakah format ini sudah valid atau belum. Nah, untuk cara memvalidkannya kita cukup masuk ke menu data ini, kemudian kita refresh all. Ini kita tunggu, prosesnya memang akan butuh waktu, cuman nggak akan lama, kurang lebih 1 menit, dan kita refresh ini perlu beberapa kali. Dari false ini nanti ketika true semua baru kita bisa cek semua sheet yang ada di sini. Kita tunggu aja. Ini pun prosesnya tidak akan memakan
waktu lebih dari 10 menitan lah untuk 4 kali refresh ya. Nah, ini untuk refresh pertama sudah selesai, terlihat ada perubahan. Dan untuk refresh yang kedua, ini prosesnya juga mungkin akan lebih cepat dari refresh yang pertama. Jadi saya jelaskan untuk refresh yang pertama itu tabel laporan harian akan masuk ke tabel kalkulasi untuk menjadi upahnya. Kemudian refresh yang kedua dan berikutnya itu laporan harian yang telah terkalkulasi akan masuk ke sheet yang tersedia di sini. Nah, ini untuk proses berikutnya mungkin tinggal 1 kali refresh saja. Nah, untuk refresh yang terakhir ini untuk tiga pengecekan ini aja. Nah, ketika sudah true semua, ini tinggal sisa 1 masih ada yang false. Ini karena di sheet output tenaga kerja itu belum kita filter. Ini kita akan filter dulu khusus untuk pekerjaan potong buah. Karena yang akan kita lihat di sini adalah hasil janjang per orangnya per tanggal. Kita balik lagi ke cek sudah true semua. Kemudian kita cek lagi sheet yang tersedia di sini apakah sudah muncul. Nah, seperti ini dievaluasi, nanti akan muncul jenis pekerjaan per blok dan memakan biaya berapa. Sini akan muncul. Ada upah dasar pemanen, ada premi pemanen dan sampai ke premi supervisinya. Sini akan muncul, rupiah persatuannya juga akan muncul. Nah, ini bentuk jurnalnya seperti ini, per jenis pekerjaan per tahun tanam, dan jumlah biayanya sudah tertera di sini. Ini daftar upah per orangnya. Nah, serta premi-preminya sudah muncul. Karena ketika di sheet cek sudah terus semua, kita nggak perlu memeriksa hasil upahnya lagi karena sudah pasti sudah sinkron semua. Nah, ini seperti yang saya jelaskan tadi di laporan harian yang detail itu, ini merupakan mirroring dari LH panen yang sudah diinput, namun sudah ada upahnya. Ini sudah muncul upahnya. Nah, ini penghasilan bruto per orangnya sudah muncul per tanggal. Kemudian realisasi pusingannya juga sudah muncul seperti ini. Dari sini kita bisa koreksi mana pusingan yang baik, mana yang kurang baik, mana yang bisa kita koreksi, mana yang bisa ya kebun perbaiki, kita bisa lihat di sini. Nah, ini juga untuk hasil panen per bloknya sudah muncul. Dan ini output tenaga kerja berupa janjang per hari per orang. Ini upah per orangnya per tanggal sudah muncul supaya karyawan pun bisa mendapatkan informasi berapa upah mereka hari ini, bisa kita sampaikan juga. Ini absensi hijau ini masuk, ini hari libur, ini mangkir. Untuk rekap absennya di sini juga sudah muncul, ini jumlah HKE, maksudnya untuk pekerjaan yang kita bayar HK, ini pekerjaan yang kita bayar secara borongan. Kemudian ini izinnya ada berapa, yang dibayar hanya preminya berapa, kemudian hari tidak dibayarnya berapa, total hari dibayar bulan ini berapa. Oke, itu sekian dulu untuk laporan harian panen. Terima kasih sudah menonton. Untuk video berikutnya mungkin akan saya jelaskan bagaimana cara saya membuat format seperti ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon dukungannya rekan-rekan planter. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.